Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibtahi babil rahmatillah wa ala nabiyil billah sallallahu wa sallam ala nabiyyina mulkina wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Wa qala subhanahu wa ta'ala illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah Allah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqauli alhamdulillah rabbil alamin. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menunggu buka puasa kita di hari yang kelima. Insyaallah gak terasa dari waktunya, perasaan sebentar. Apalagi yang dari subuh sampai asar berbangun biasa yang mulia insyaallah selama puasa kita mudah-mudahan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi dengan adzan maghrib. Mari kita lanjutkan tentang apa yang menjadi mukalahnya Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang soal hidayahnya, melanjutkan dari kemarin di mana beliau menulis salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Amru min mu'azzam wa ala ibadihil mu'minin bitaqwa wa anna subhanahu qad jama'a bitaqwa jami'al khairatil ajilah wal ajilah thumma amara ibadahul mu'minina biha liyaqushu wa yadhallu bima ja'alahu biha minal khair wassalam wasa'adah wal balan rahmatan bi'ibadihil mu'minina wa kana bil mu'minina rahimah. Di mana beliau menjelaskan tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bahwasanya perintah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu benar menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Perintah takwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap siapa? Terhadap para hamba-hamba yang mu'minin, terhadap hamba-hamba yang mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu tanda dari orang yang beriman, salah satu tanda dari orang yang beriman, dia pasti dia yang bertakwa. Maka tidak disebut orang tersebut beriman ketika dia tidak kerjakan perintahnya Allah dan tidak jauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu bukti keimanan kita yaitu ya ketakwaan kita itu sendiri, ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah, dan juga ketaatan kita di dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang diperintahkan ya pasti kita kerjakan. Contoh kecil, gimana caranya agar terhindar terus kalau sekedar
mengerjakan perintah kebaikan, menjalankan kebaikan mungkin tidak sesuatu yang sulit. Tetapi yang sulit itu ketika kita diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan, menjauhi larangan. Caranya satu, terus kerjakan kebaikan, maka kemaksiatan atau kemungkaran itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika kita sering duduknya di majelis taklim, sering duduknya di musola, sering duduknya bahasa agama, maka lama-lama kita akan dilupakan dengan kemaksiatan yang biasa kita bikin. Ketika tiap hari kita yang diobrolin tentang kebaikan, maka lama-lama kita akan dibikin lupa dan melupakan tentang keburukan yang biasa kita kerjakan. Makanya pada akhirnya ketika kita kumpul bersama tempat-tempat yang baik, ketika kita kumpul bersama orang-orang yang baik, itu menjadi sebuah kewajiban. Artinya apa? Karena dari situ kita juga akan mendapatkan pahala menghindari kemaksiatan. Jadi kenapa bisa begitu? Takwa ini perintahnya dari Allah di dalam takwa, di dalam ketakwaan. Jadi wa'ala subhanahu wa ta'ala kita punya yang khairat wa ajalul akhirah. Jadi di dalam ketakwaan itu Allah sudah mengumpulkan yang namanya kebaikan. Jadi ketika seseorang ingin menjadi baik di hadapan Allah, ingin menjadi mulia di hadapan Allah, udah jalanin perintahnya, jauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum bisa menjauhi larangannya 100%, minimal perintahnya itu jangan sampai kita tinggal. Minimal perintahnya jangan sampai kita tinggal. Dan namanya manusia ya, kita menjauhi larangan itu kan berat. Menjauhi larangan itu berat. Jadi misalnya kita lagi di jalan, ya jangan sampai Insya Allah bertindak begitu ya. Tidak, kan maksiat itu pertama nikmat, kedua maksiat. Di mana cara menghindarinya? Kadang kalau kita lagi nggak nyetir atau apa, ya bisa kita baca Quran, baca itu maksiatan itu akan terhindarkan. Makanya untuk menghindari maksiat yang paling mudah saat ini ya itu doa. Yang lain susah. Kita kumpul keluar dari masjid, itu doang yang paling mustahil, paling mujarab meninggalkan masjid itu dulu sekarang. Makanya kalau tidur niati jangan masih makan, tapi niatin karena kita ingin dari kegiatan yang sifatnya masih itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidurnya bakal berbahaya. Ya Allah, dari minta saya keluar mulai, makanya saya tutup nasihat. Tidur saja. Tidur seperti itu yang akhirnya bisa menghindarkan kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ketakwaan itu Allah sudah kumpulkan kebaikan. Dalam ketakwaan Allah sudah kumpulkan yang namanya pahala-pahala yang sangat luar biasa, dan Allah memperintahkan takwa ini terhadap hamba-hamba yang di dalam dirinya ada iman, agar apa? Agar hamba-hamba tersebut itu nanti mendapatkan yang namanya keuntungan, kebahagiaan, kebagusan, 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 mendapatkan sebuah keuntungan, walaupun mendapatkan apa namanya rahmat bihamdillah daripada orang-orang yang beriman tersebut, yang rahimah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa duduk, orang yang senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, walaupun apalagi bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat luar biasa. Walaupun dia belum bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%, maka dunia akhirat dia akan diberikan kebahagiaan dari Allah. Dunia akhirat dia akan diberikan keuntungan, akan diberikan ketenangan, dan senantiasa akan
akan diberikan rahmat yang akan ilmu terhadap hamba yang beriman semacam itu. Jadi kita nggak bisa mengukur saya beriman kepada Allah, tapi kita nggak tahu dari sholat, maka iman kita tuh ya masih kosong. Baru sekedar percaya adanya Allah, tapi kita bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Nah, orang yang beriman benar-benar itu ya salah satu cirinya yang ma'amilu sholihan, maka mereka soleh. Jadi ketakwaan itu bagian dari yang darinya ma'amilu sholihan. Orang yang disebut takwa itu ketika dia beriman dan juga dia beramal soleh, dia berjalan perintah Allah. Sholat kita sholat merupakan amal soleh yang baik. Kita puasa, kita zakat merupakan amal soleh yang baik. Maka terus kerjakan itu pasti suatu saat kita akan mendapatkan pekerjaan dari apa yang kita kerjakan, karena ini semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan Allah dari puasa kita pada hari ini walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, pengetahuan kita, dan gugur kewajiban kita sebagai orang-orang yang berikut kepada Rasulullah SAW.